Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bertemu lagi dengan saya, Novita Martika Putri, di diskusi 9 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, di mana di minggu ini kita mendapatkan topik menarik yaitu sistem pendidikan di negara-negara maju. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi kita yang pertama. Oke, yang pertama yaitu menurut Anda, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel ilmiah di materi pengayaan sesi 9.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Jika iya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat Anda menjelaskan pertanyaan diskusi ini, sebutkan nama sekolah dan daerah Anda mengajar atau bekerja. Jadi sebelum kita masuk diskusi tadi, kita sudah diberi pengantar untuk kita mempelajari modul MPDR 5302 dan materi pengayaan sesi 9.1 dan 9.2 gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama ya. Nah, di sini saya akan melakukan refleksi akademik menurut saya ya. Jadi saya ingatkan lagi, saya bekerja di SD nomor 4 Tuban atau SD Negeri 4 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Oke, di sini saya akan melakukan refleksi akademik, persamaan dan perbedaan masalah pendidikan antara negara maju dan SD Negeri 4 Tuban. Oke, setelah mempelajari artikel ilmiah yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequality in OECD Countries oleh Yong Chol Choi dan Jin Hyun Yang di tahun 2021, saya menyadari bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi negara-negara maju dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, yang ternyata juga turut saya rasakan dalam konteks lokal di tempat saya bekerja, yaitu tadi di SD Negeri 4 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Nah, namun selain ada persamaan, juga terdapat pula sejumlah perbedaan yang mencerminkan kondisi sosial dan kebijakan yang berbeda antara negara maju dan Indonesia, khususnya di tingkat sekolah dasar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah persamaannya. Oke, pertama, baik dalam konteks negara maju maupun di SD Negeri 4 Tuban, kesenjangan sosial ekonomi menjadi faktor utama yang memperlebar ketimpangan pendidikan. Dalam artikel disebutkan bahwa latar belakang keluarga, khususnya ekonomi, sangat mempengaruhi pencapaian akademik siswa. Hal ini juga terjadi di sekolah saya, di mana siswa dari keluarga kurang mampu memiliki akses terbatas terhadap buku, teknologi, dan pendampingan belajar di rumah. Yang kedua, pengaruh orang tua terhadap keberhasilan akademik anak juga menjadi persamaan yang menonjol. Di negara-negara OECD, status pendidikan orang tua sangat menentukan keberhasilan anak di sekolah. Begitu pula di SD Negeri 4 Tuban, siswa yang berasal dari orang tua berpendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran secara mandiri. Yang ketiga yaitu pandemi COVID-19 memperparah ketimpangan pendidikan. Di artikel menjelaskan bahwa siswa dengan akses terbatas terhadap teknologi mengalami keterlambatan dalam pembelajaran daring. Di lingkungan saya, siswa yang tidak memiliki perangkat atau koneksi internet kesulitan mengikuti pembelajaran online dan tertinggal dibanding teman-temannya. Yang keempat, baik di negara maju maupun di Indonesia, kebijakan afirmatif dan bantuan pemerintah menjadi upaya untuk meredam ketimpangan. Jika di negara maju ada beasiswa dan program pembebasan biaya kuliah, di Indonesia terdapat program BOS dan PIP yang membantu siswa kurang mampu untuk tetap bisa belajar. Yang kelima yaitu ketimpangan juga tercermin di dalam kehidupan di sekolah kami. Ya, di SD 4 Tuban, perbedaan status sosial terlihat dalam peralatan belajar anak-anak, penampilan siswa, serta tingkat rasa percaya diri. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa sekolah bukan ruang yang netral secara sosial, sebagaimana ditegaskan dalam artikel. Kemudian kita akan membahas perbedaannya. Oke? Namun demikian, terdapat juga beberapa perbedaan yang mendasar. Pertama, artikel menyoroti isu migrasi dan keberagaman etnis yang tinggi di negara maju. Sementara itu, di SD kami, di SD 4 Tuban, isu ini kurang dominan karena sebagian besar siswa berasal dari komunitas lokal Bali,
meskipun tetap ada keberagaman budaya seperti perbedaan agama atau bahasa daerah. Kedua, fokus kebijakan di negara maju lebih menekankan pada pendidikan tinggi, seperti akses ke universitas dan reformasi program beasiswa. Di tingkat SD seperti SD 4 Tuban, fokus kebijakan masih pada pemerataan akses dasar dan peningkatan literasi. Yang ketiga, ketimpangan gender di dunia kerja menjadi isu utama dalam artikel. Namun di jenjang SD, isu ini belum tampak menonjol, meskipun nilai-nilai kesetaraan sudah mulai diperkenalkan kepada siswa. Keempat, yaitu perlindungan hukum atas hak pendidikan di negara maju seringkali sudah dilembagakan secara kuat melalui sistem hukum. Sedangkan di Indonesia, meskipun ada regulasi pendidikan inklusif, pelaksanaannya belum sepenuhnya kuat atau merata di lapangan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu artikel menyebutkan bahwa di negara maju, mobilitas sosial cenderung stagnan akibat pendidikan yang malah memperkuat stratifikasi sosial. Sebaliknya, di SD kami, pendidikan masih menjadi harapan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup, terutama dengan adanya peluang masuk SMP, SMA negeri atau jalur afirmasi. Kesimpulannya, dari refleksi tadi, menurut saya, refleksi tadi menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam akar persoalan, ketimpangan pendidikan antara negara maju dan Indonesia, perbedaan konteks sosial, tingkat pendidikan, dan kebijakan publik menghasilkan dinamika yang berbeda. Pembelajaran dari kebijakan negara maju perlu disesuaikan dengan realitas lokal agar lebih efektif dalam menjawab tantangan ketimpangan pendidikan, terutama di sekolah dasar seperti SD Negeri 4 Tuban. Upaya peningkatan kualitas pendidikan harus selalu mempertimbangkan faktor keadilan, inklusivitas, dan relevansi sosial budaya. Oke, yang kedua yang harus kita diskusikan adalah paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut dan jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dengan materi modul 7 dari BMP MPDR 5302 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu cara negara OECD mengatasi masalah pendidikan dalam artikel. Artikel yang berjudul Recent Trends in Measures to Correct Educational Inequalities in OECD Countries, Application of Text Meaning Method oleh Yong Chol Choi dan Jing Hyun Jong pada tahun 2021 menjelaskan secara sistematis bagaimana negara-negara OECD mengatasi masalah ketidaksetaraan pendidikan. Artikel ini menggunakan metode text meaning terhadap 705 artikel akademik terkait untuk mengidentifikasi isu-isu kebijakan utama. Hasilnya adalah 5 kebijakan pokok yang umum ditempuh negara-negara OECD dalam menangani ketimpangan pendidikan. Yang pertama yaitu ketimpangan di sekolah dasar atau primary school inequality. Nah, untuk mengatasi ini, negara-negara OECD menyadari bahwa ketimpangan pendidikan sering dimulai sejak dini dari pengalaman belajar anak-anak di sekolah dasar. Oleh karena itu, mereka fokus pada intervensi dini seperti dukungan gizi, guru berkualitas, dan akses yang merata ke sumber daya. Yang kedua yaitu reformasi program dukungan bagi mahasiswa perguruan tinggi. Negara-negara OECD melakukan reformasi berupa beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah dan penghapusan biaya kuliah agar akses ke pendidikan tinggi menjadi lebih adil. Yang ketiga yaitu pengakuan terhadap keragaman migran. Negara-negara seperti Amerika Serikat menyesuaikan kebijakan pendidikan untuk mencerminkan keberagaman budaya dan rasial para migran. Hal ini mereka lakukan agar mereka tidak terpinggirkan dalam sistem pendidikan. Yang keempat yaitu legislasi khusus untuk menjamin akses pendidikan setara. Jadi beberapa negara mengusulkan agar hak atas pendidikan yang setara dijamin secara hukum termasuk affirmative action untuk kelompok marginal. Dan yang terakhir yaitu perlindungan dan kesetaraan gender di pasar kerja. Pendidikan dilihat sebagai kunci untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan partisipasi serta perlindungan mereka di dunia kerja. Oke, yang kedua kita akan membahas keterkaitan dengan materi modul 7 BMP MPDR 5302.
Modul 7 dalam BMPMPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara mengangkat tema isu-isu ketimpangan pendidikan dan strategi intervensi di berbagai negara. Artikel ini menurut saya sangat relevan karena menyajikan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based mengenai yang pertama, pentingnya keadilan pendidikan sejak dini. Hal ini sejalan dengan prinsip early intervention dalam modul. Yang kedua, hubungan erat antara latar belakang sosial ekonomi dengan pencapaian akademik siswa, yang juga menjadi pembahasan utama dalam studi komparatif sistem pendidikan di negara maju. Yang ketiga, pentingnya integrasi kebijakan pendidikan dengan kebijakan sosial lain, yang menjadi topik dalam perbandingan lintas negara dalam modul. Dan yang keempat, model intervensi berbasis konteks negara di mana artikel membandingkan pendekatan di Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat, hal yang juga dikaji dalam modul dari segi struktur dan konteks budaya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mendukung isi modul 7, tetapi menurut saya juga memperkaya pemahaman mahasiswa tentang praktek kebijakan internasional dalam mengatasi ketimpangan pendidikan melalui metode analisis kontemporer seperti text meaning. Oke, di diskusi yang ketiga atau yang terakhir, di sini kita diminta untuk menguraikan bagaimana sistem pendidikan di Jepang, ya, yang sudah dijelaskan di materi pengayaan sesi 9.2, terutama yang berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Oke, jadi berdasarkan artikel School Curriculum in Japan, oleh Chi Nakayasu, sistem pendidikan Jepang terutama pada aspek kurikulum memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian tinggi siswa Jepang dalam asesmen PISA atau Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD. Jadi berikut penjelasan saya bagaimana sistem kurikulum Jepang dikembangkan dan diimplementasikan serta kaitannya dengan keberhasilan mereka dalam PISA. Oke, yang pertama, struktur kurikulum nasional, Course of Study. Jepang menerapkan Course of Study, yaitu kurikulum nasional yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains, dan Teknologi. Kurikulum ini berlaku seragam di seluruh sekolah dasar dan menengah di Jepang, termasuk di sekolah swasta, dan menjamin kesetaraan kualitas pendidikan. Revisi kurikulum dilakukan sekitar setiap 10 tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Setelah hasil PISA Jepang menurun pada tahun 2006, pemerintah merevisi kurikulum tahun 2008 sampai 2009 dengan menekankan penguatan kompetensi kunci yang diukur dalam PISA, seperti kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi. Yang kedua yaitu prinsip Zest for Life dalam kurikulum. Konsep ini, ya, jadi konsep inti kurikulum Jepang yang dikenal dengan Zest for Life dikembangkan sejak tahun 1996 dan secara resmi dimasukkan ke dalam kurikulum pada revisi 2008 sampai 2009. Jadi di kurikulum Jepang itu ada satu konsep yaitu prinsip Zest for Life yang isinya atau meliputi pertama kemampuan berpikir, jadi mengambil keputusan dan bertindak secara mandiri. Yang kedua kemanusiaan yang kaya seperti kedisiplinan, kerjasama, dan empati. Yang ketiga yaitu kesehatan fisik yang baik. Penerapannya terlihat pada penguatan pendidikan moral, kegiatan pembelajaran pengalaman langsung atau experiential learning, serta pembelajaran lintas disiplin seperti Period of Integrated Studies. Oke, selanjutnya yang ketiga, desentralisasi dengan fleksibilitas kurikulum. Meskipun memiliki standar nasional, Jepang mendorong desentralisasi sejak tahun 1999. Sekolah diberi ruang untuk mengembangkan kurikulum lokal, khususnya melalui Period of Integrated Studies, yang mendorong eksplorasi isu lintas mata pelajaran seperti pendidikan lingkungan, karir, dan pemahaman internasional. Beberapa sekolah bahkan diberikan izin untuk menyusun kurikulum khusus di luar course of study dalam Special Zones for Structural Reform. Dan yang keempat adalah respon terhadap penurunan PISA. Setelah hasil PISA di tahun 2000 sampai 2006 menunjukkan penurunan signifikan terutama dalam literasi membaca, Jepang mengambil langkah tegas
ya. Yang pertama yaitu meningkatkan kegiatan verbal dalam semua mata pelajaran. Jadi di semua mata pelajaran itu ada diskusi, laporan, debat, ya. Yang kedua, penguatan matematika dan sains. Yang ketiga, penambahan pelajaran bahasa Inggris di SD kelas 5 dan 6. Yang keempat, penekanan pada moral dan pembelajaran berbasis pengalaman. Langkah-langkah ini bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan pengetahuan, bukan sekedar menghafal fakta. Yang kelima yaitu hasil PISA setelah reformasi. Ya, jadi reformasi kurikulum membuahkan hasil nyata. Skor PISA Jepang meningkat drastis pada tahun 2012. Jepang berada di peringkat pertama dalam sains, peringkat kedua dalam matematika, peringkat pertama dalam membaca dari 34 negara OECD, ya. Dan hasil tadi menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum yang responsif dan berbasis kompetensi berhasil mengarahkan pendidikan Jepang, ya, pendidikan Jepang ke jalur yang dibutuhkan, ya, ke jalur yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Kesimpulan yang bisa saya berikan yaitu sistem pendidikan Jepang yang terstruktur namun fleksibel dengan kurikulum nasional course of study yang mengintegrasikan konsep atau prinsip Zest for Life mampu menjawab tantangan global. Penyesuaian kurikulum berdasarkan hasil PISA menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dari sistem pendidikan Jepang, menjadikannya sebagai salah satu yang paling efektif di dunia. Keberhasilan Jepang dalam PISA bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kebijakan kurikulum yang strategis, progresif, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan serta kompetensi abad ke-21. Oke, kita sudah ada di bagian akhir diskusi, yaitu bagian penutup, di mana saya masih membuka pintu lebar-lebar untuk kita berdiskusi. Saya sangat menunggu masukan, kritik, saran yang membangun demi pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada di video saya terdengar mungkin suara anjing menggonggong karena memang ya namanya kita hidup bertetangga begitu ya. Tapi ya semuanya saya rasa akan tertutupi dengan diskusi yang sudah saya paparkan atau pemikiran saya. Oke, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.